wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, yang saya hormati para Kepala Puskesmas wilayah Kabupaten Kapuas yang berhadir di sini, yang saya hormati seluruh panitia yang juga hadir, serta Bapak Ibu, para calon tamu-tamu Allah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah semua dalam kondisi sehat walafiat, sehingga dapat berhadir memenuhi undangan kegiatan dari tim kesehatan haji Kabupaten Kapuas pada acara gerakan pengendalian penyakit prioritas yang mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apa. Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Bapak pembawa acara bahwasanya, mohon maaf, saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Kapuas ya, jadi mohon maaf sebelumnya, kami belum dilantik ya. Jadi untuk Kalimantan Tengah ini ada 3 kabupaten yang belum dilantik ya. Yang pertama adalah Gunung Mas, karena tidak ada tipologinya sehingga tidak ada kepala kantornya ya. Barangkali nanti bisa gabung ke Kementerian Agama lagi. Kemudian yang satunya itu dari Murung Raya ya, itu karena masih PLT juga belum dilantik. Nah, kemudian untuk saya di Kabupaten Kapuas itu kemarin terkendala usia 56 plus 56 plus tahun ya, sehingga masih belum bisa dilantik. Jadi saat ini masih ada lobby-lobby ya di pusat dengan BKN ya. Mudah-mudahan ada hasilnya. Jadi mohon doa dari Bapak sekalian, dengan sisa pengabdian saya yang kurang lebih 1,5 tahun lagi, mudah-mudahan bisa didefinitifkan begitu. Jadi kemarin untuk yang eselon 3, eselon 4 ke eselon 3 informasi tidak ada masalah ya, cuman yang jadi masalah ini untuk yang menduduki eselon 3 ke eselon 2 ya, karena di situ kalau eselon 3 ke eselon 2 otomatis usia bertambah jadi 60 tahun, sehingga BKN masih belum menyetujui ya. Adapun yang dari eselon 4 ke eselon 3 ini mudah-mudahan bisa berhasil begitu. Itu barangkali sekilas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dari kami bahwasanya terkait dengan informasi keberangkatan ibadah haji ya. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu akan diberangkatkan ya. Jadi tanggal 21 April 2026 insya Allah nanti untuk kloter pertama ya, untuk gelombang pertama, kloter pertama insya Allah tanggal 21 April 2026 itu sudah masuk ke asrama ya. Nah, oleh karena itu dari sekarang Bapak Ibu sekalian tentunya harus mempersiapkan diri ya, baik fisik maupun mental. Fisik seperti halnya hari ini ya Bapak Ibu ya, dicek kesehatannya ya, supaya nanti pada saat Bapak Ibu sekalian berangkat ya itu tidak ada masalah ya, semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga perlu mempersiapkan diri secara mental ya, spiritual ya, kemudian perlu juga membekali ilmu-ilmu manasik haji ya. Nah, untuk manasik haji yang akan
dilaksanakan oleh Kementerian Haji ini masih belum tahu kapan Pak ya. Jadi kalau kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya, insya Allah setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Tapi untuk ini kita masih belum ada informasi. Ya, yang penting Bapak Ibu bisa belajar manasik haji secara mandiri ya, melalui guru-guru di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Kalau di kalau di Selat ya, jadi bisa belajar dengan Bapak Haji Hamidan ya. Barangkali sudah ada yang mulai belajar sama beliau ya. Kemudian bisa juga dengan Bapak Kiai Haji Farhani ya. Itu setiap tahun juga membimbing ya. Kemudian saya dengan informasi di Babus Salam juga ada. Jadi silakan Bapak Ibu yang kebetulan berdomisili di Kecamatan Selat bisa belajar sama beliau-beliau ya. Nah, jadi kalau yang dilaksanakan di Kementerian Haji nanti itu sekitar 7 hari saja Bapak Ibu ya. 7 hari, 7 pertemuan, 8 pertemuan ya, 1 pertemuan yang diadakan oleh kabupaten dan yang 7 nanti dilaksanakan oleh kecamatan, seperti itu. Nah kemudian terkait dengan pelunasan Bapak Ibu, itu didaftar, sudah di-share oleh Bapak Hidayat ya, Bapak Ibu yang kebetulan sudah memenuhi syarat istitoah ya. Nah jadi saya minta Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat istitoah untuk segera melunasi ya. Jadi jangan sampai menunggu-nunggu ya. Jadwal pelunasan kemarin dimulai tanggal 24 November dan akan berakhir di tanggal 23 Desember. Itu untuk tahap pertama. Adapun tahap kedua itu nanti setelah tahap 1 diselesaikan. Itu untuk mereka-mereka yang gagal sistem dan juga untuk pendamping dan penggabung begitu ya. Jadi kalaupun mungkin pasangan Bapak Ibu ada salah satu yang belum istitoah, tidak usah menunggu Pak ya. Yang penting kalau ada salah satu yang sudah istitoah, silakan segera mendatangi, menghubungi Bank BSI ya, supaya segera diproses pelunasannya ya. Karena kami juga dituntut ini oleh pusat ya, karena waktu yang cukup singkat ini supaya segera terlihat progres pelunasannya ya. Karena apabila nanti sampai waktunya ternyata progresnya belum tercapai ya, itu nanti akan bermasalah begitu ya. Karena kita di daerah itu masalahnya apakah nanti yang bersangkutan tidak siap atau apa itu ya. Jadi nanti akan ada pembahasan lain di pusat, barangkali ada penambahan dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya. Yang penting Bapak Ibu yang sudah istitoah segera saja untuk melunasi ya. Jadi untuk Kalimantan Tengah ini progresnya masih sedikit sekali Pak, baru 5% ya. Kabupaten Kapuas baru 8 orang yang melunasi sampai dengan hari kemarin. Jadi masih jauh sekali ini. Sementara jamaah kita Kabupaten Kapuas itu ada 313 ya. 297 itu adalah jamaah non lansia dan yang lansianya ada 16 jamaah ya. Jadi ini saja kira-kira dari kami ya, dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi saya bisa mendoakan kepada Bapak sekalian mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya, mulai dari saat ini hingga sampai keberangkatannya dan juga selama di Mekah Madinah nanti. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kalam wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya,